Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh warga YouTube yang memijit tombol subscribe Kang Deddy Mulyadi Channel, sehingga sekarang sudah mencapai lebih dari 1 juta subscriber. Ini adalah bentuk apresiasi kecintaan saudara-saudara saya, warga media sosial, warga YouTube yang dalam setiap hari memberikan komen, like, bahkan memberikan supporting dengan terus-menerus mendoakan agar saya diberikan kesehatan, rezeki untuk terus berbagi. Yakinlah langkah ini akan memberikan manfaat bagi kepentingan banyak orang. Dan saya meyakini berbagi tidak akan pernah mengurangi. Mari kita jahit penderitaan saudara kita. Kita wujudkan kebahagiaan secara bersama. Tadi kita sudah bertemu dengan Bu Dodo. Dia sudah menyampaikan keluh kesahnya dan lama ingin ketemu dengan saya. Bahasanya doanya terkabulkan. Tapi kan saya baru mendengar keterangan dari Bu Dodo saja. Saya harus nyari Ibu Nina yang merupakan anak tiri dari Bu Dodo. Dan saya terus telusuri, pertama di Diananyar. Kebetulan hari Minggu dia tidak kerja. Dan katanya rumahnya itu di Rusunawa. Jadi sekarang saya akan menuju Rusunawa. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Bu Nina, sehingga bisa menanyakan masalah yang sebenarnya seperti apa. Kemudian nanti saya akan mencoba mempertemukan Bu Nina dan Bu Dodo untuk mencari jalan keluar. Semoga masalah ini kelar. Kasihan Bu Dodo ini sudah tua. Dia deg-degan karena meninggalin rumah, sertifikatnya tidak ada, tidak di tangan dia, terus ngurus adiknya yang keadaan gangguan kejiwaan. Semoga masalah cepat selesai. Kepada keluarga itu. Apa? Domisilina, aslina mana? Karena Purwakarta. Semua. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya suamina Ibu Nina. Mohon. Bapak namanya Sa? Haji Udu Pak. Haji Udu. Saya teh ketemu sama Ibu Dodo. Mohon. Yang rumahnya di Pasar Jumat. Iya. Katanya dulu anak tirinya namanya Bu Nina. Iya. Betul. Tahu saya, tapi kan belum lama saya Pak dengan dia. Oh, Ya. Bapak nikah sama Bu Nina udah berapa bulan? Oh, sekitar 2 tahunan Pak. Oh, 2 tahun. Bu Ninanya kerja di Diananyar kan? Iya. Di bibinya Pak. Oh iya, tapi sekarang masih kerja? Masih. Oh di Diananyar itu kerja. Kalau hari Minggu, Pak ya maaf saya potong ya. Kalau hari Minggu kan biasanya pulang ke saya ke sini. Udah sekitar 5 bulan itu nggak pulang ke saya. Berarti sama Bapak nggak ketemu dong udah 5 bulan? Iya, udah. Waduh. Kok sama istri bisa nggak ketemu 5 Justru bulan? itu Pak, saya juga begitu tanya Pak Lurah, saya agak bingung Pak. Sama Bapak nggak ada kontak? Iya, justru diskomunikasi Pak. Kalau teleponnya? Teleponnya kalau saya bilang tuh nggak diangkat. Kalau ditelepon oleh Bapak nggak diangkat. Iya. Ibu Nina itu. Pernah saya masuk angin pulang kerja, kan saya kerja di itu ya, istri pribadi Pak. Bapak kerja jadi sopir siapa? supir Pak Ajar, mungkin Bapak tahu ya. Pak Azhar. Iya, notaris Azhar. Azhar. Ya. Pak Azhar notaris. Iya. Oh, Bapak sopirnya. Iya.
Saya telepon sampai 20 kali, Pak. Nggak Itu diangkat. nggak diangkat. Waduh, istri ini meninggalkan suami. Maka itu. Tapi nggak bertengkar sebelumnya. Saya nggak mau bertengkar walaupun dia ngajak bertengkar, saya nggak mau, Pak. Oh. Jadi sama bapak nggak ketemu 5 bulan. Iya. Jadi pulang dari Dian Anyar nggak pulang ke sini. Iya. Dia punya anak, Pak. Ya itu saya udah kasih tahu alamatnya sama Pak Lurah tadi. Oh, anaknya. Di Gang Pespa itu, Pak. Gang Vespa Iya. mana? Depan Pasar Senen itu ada gang kan, Indomaret ya. Heeh. Belakang RT 10, Pak. RT 10. Iya. Nah, Gang Vespa. Iya. Belakang Pasar Senen. Iya. Bukan langsung depan. Depan Pasar Senen. Iya. Namanya Nina ya? Iya. Nina Pipin Supina. Nina Pipin Supina. Iya, saya menelusuri kan Bu Dodo curhat. Iya. Katanya dulu nikah sama Pak Dodo. Nah, iya. Terus kemudian meninggal. Iya. Itu saya tadi Punya- makan Pak Lurah, Pak. Punya sertifikat, katanya Ah. sertifikatnya di Ibu Nina. Saya nggak tahu itu ngapain masa Ya saya masa lalu ya. itu aja, cuman sama saya mau pertemuin bener enggak gitu aja kalau saya sih. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ibu Dodonya cemas, ini saya gimana nasib saya, takut ada apa-apa. Iya, bagus, Pak. Saya tuh dari tadi pengen tahu masalahnya, Pak, Masalahnya sampai itu. saya bilang itu kalau udah tahu, terima kasih Pak Dedi. Bupati saya yang bagus. Oh enggak lah, Iya. saya bukan bupati Saya lagi. loh, saya orang Sunda asli loh. Iya, saya mah bukan bupati lagi. Iya, ya, Bukan tapi kan dulu kan DPR. berdebat, Pak. Iya. Bapak di Ciganea nonton golek sama-sama saya, Pak. Bapak sini, saya sini, Pak. Oh, aduh, bapak teh penggemar golek. Iya. Hari bapak aslinya orang mana? Ciganea. Asli. Heeh. Imah di dia enak. Tah di luar opat. Betah di rusun teh. Tebetah ada kabel imah. Itu jalan tol belum dibangun kan Bapak nanggap golek di situ. Iya. Di depan rumah saya. Oh, sekarang rumahnya kemana yang di Ciganea? Dijual. Kenapa dijual? Karena kena krisis ekonomi, Pak. Iya, rumah di Ciganea dijual pindah ke sini. Lain pindah ya mah nyewa. Nyewa berapa sewa sini? 120, Pak. Bagus, Pak. Per bulan. Heeh. Murah dong. So, bagus makanya sebutkan bagus. Daripada kehujanan. Heeh. Tapi kalau dibetah-betahin jadi betah. Iya dong, Pak. Di sini kan cari jodohnya gampang, banyak jodoh. Jangan, Pak. Masalah jodoh mah di Ciganea juga banyak. Oh, gitu. Udah saya bicara lagi, Pak. Pak, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Jadi lega aja saya. Besok Iya, saya nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Istri 5 bulan ninggalin suami. Oke, terima kasih Nggak ada banyak. kabar, nggak ada berita ya. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Hebat, Bapak sabar. Iya, sabar, Pak. Iya. Mereka yang kawin dosen dosa, Pak. Terima kasih kasih ya. Mohon. Bu, aduh warga sini. Alhamdulillah. Pak, nuhun. Ayo nuhun. Nuhun. Tinggal dicat ke masa, kasih dicat biar rapi. Terus saya sumbang cat. Ya lumayan lah sekian. Iya teh Pak, penerangan teh ngangge token. Ini harus pakai Oh. PJU, PJU-nya jalan. Tidak acan biasa no Pak, jangan token. Oh, PJU, tokennya mati. Daya, mohon. Tokennya mati. Sama saya. Berapaan? Kira ngapal kan tadi teh. Ya udah nanti beli tokennya nih. Bisa tokennya mati terus besok bersih tuh rumputnya pada tinggi. Sapu-sapu Tadi- sini warganya. Siapa? Tadi atas Pak, balik Pak itu. Oh iya, bersih warganya. Aduh, di. Nah, beli tokennya. Gelap. Ini Bapak Lurahnya nih, Pak Juun. Kemarin saya ajakin ngeberesin Puskovat. Sekarang ngeberesin. Iya. Yuk. Ya. Ya. Sekarang ngajak ngeberesin masalah konflik ibu dan anak tiri. Ya, mudah-mudahan beres. Akhirnya nggak ini ya. Dihitung aja itu gordengnya nanti dibikin jadi seragam. Ya kan? Kalau saya bantu lah gordengnya, ya. Semuanya dihitung gordengnya nanti kelihatan di luar tuh bagus, ya. Jadi kayak hotel. Tadi ke atas. Kasih gordengnya kasih gordeng kayak hotel semuanya, jadi kelihatan dari luar bagus, nggak kayak gitu. Nanti saya cari tukang gordengnya. Mau ngerasain Bu Nina di mananya? Bu Nina Nih, nah putrana Pak Dodo. hari Bu Nina mah di dia Pak di dia tanya. Tapi di Munjul Pak. Mohon Bu Nina teh putrana Pak Dodo. Pak Dodo teh nu istrina dinya tah di Bang Baiman, almarhum Pak Dodo mah kan. Mohon almarhum aya si ibuna. Mohon aya ibu tos tapang. Oh, terus tepang. Tep miradan teh Nina na putra kawalawana. Mohon maaf. Di damel teh di Dian Anyar. Mohon ieu na. Babantos. Mohon, Pak. Mung
linggihna di Rusunawa, tapi di Rusunawa 5 sasi tas teu wih cek carogena teh. Eta aya di Bali dia Pak di Bisa. di Itu sampai son. Bisa direk kene. Oh, origina kene. Punten ngaganggu pisan. Sok ngarawat Bu Dodo ieu. Oh, Sok Bali ngarawat. dia. mohon abdi. Aduh. Aya, Abdi kira nguningan dah. Iya. Dengan embut apa ison mah. abdi tepang sareng Bu Dodo tak tadi teh yang tepang sareng Bu Nina. Nah, abdi tepang Bu Nina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Damang. Kawan. Aya Bu Nina, Mama. Mama. Buka Bu Nina teh Mama. Mohon. Kumaha? Aya ka dieu teh. Aya naon? Henteu abdi bade tepang teu. Teh Dedi abdi. Pak Haji Dedi. Nalis. Basanes. Abdi Dedi. Oh. Banget. Alhamdulillah. Ya. Iya. Aduh, Ayo mana Manina di mana? Ini dia. Aya. Tapi nuju buku. Nya ngareskeun masalah Bu Dodo kungku saeutik ngobrolkeun naon masalah nya. Curhat ka abdi. Karena tukang aduh euy. Mangga sok teu naon. Cuma di Mangga ngaros di dieu teu naon. Aya ka Bu Dodo naon Pak Isan teh? Bibi. Hah? Bibi. Oh Bibi, Bu Dodo mah teh Cina sanesnya. Sanes. Bibi. Kan carogena Pak Dodo. Pak Dodo almarhum. Ieu putrana, Mohon. putra Pak Dodo. Pak Dodo. Alhamdulillah. Istibra we kieu teh. Mohon eta bade ka kan abdi teh tadi pagi itu ketemu sama Bu Dodo. Di rumahnya kan karena saya nemuin karena ngurus adiknya yang sakit. Sakit dan dia kan sudah kakinya juga jatuh. Terus kemudian tadi cerita dulu nikah sama Pak Dodo. Terus kemudian ini rumah lah kalau di pengakuan dia mah kan rumah ini dibangun lebih banyak uang saya. Cina kan gitu lah. Saya mah kan nggak tahu ya. Terus kemudian punya anak Pak Dodo teh namanya Ibu Nina gitu. Dia teh sampai sekarang bingung masalah sertifikat. Katanya gitu, sertifikatnya yang saya teh nggak tahu di mana gitu. Pak Didi tolong cariin Ibu Ninanya, saya pengen ketemu untuk dipertemukan gitu. Jadi gini Kang, kan itu pernah juga dilaporkan ke Polres Purwakarta. Nah, lewat Bangta. Bang Tah itu siapa? Bangunan dan Tanah Oh, Bareskrim. oh iya, harta itu harta. Nah, akhirnya setelah kan yang melaporkan dulu itu adalah Bu Ye atau Ibu Dodo. Ibu Dodo. Nah, Ibu Dodo melapor, kemudian setelah dipertemukan oleh pihak Polres Purwakarta, akhirnya kedua belah pihak ini disepakati atau diislahkan oleh Polres Purwakarta untuk ya sudah gini saja, itu kan lebih baik Ibu Nina membayar hasil pinjamannya yang berupa emas. Karena memang untuk bangunan dan tanah itu adalah memang murni hak almarhum Dodo Sastranegara yang diberikan atau diwariskan kepada anaknya yaitu Ibu Nina. Itu sudah sah melewati notaris. Nah, kemudian yang jadi permasalahannya pada waktu itu Polres Purwakarta mengislahkannya, ya udah Bu, ini aja bayar yang pinjaman emasnya saja. Yang waktu itu senilai 17 juta. Nah, akhirnya disepakati secara islah dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak Polres Purwakarta. Ya sudah dibayar saja emasnya secara dicicil pada waktu itu. Dan kami saya tahu bahwa Ibu Nina ini sudah melakukan transaksi untuk bayar utang itu. Nah,
dan Ibu Dodo pun menerima gitu. Cuman yang jadi masalahnya kok sampai ngundang Akang gitu. Iya, jadi saya memang ke situ karena ada laporan orang tua, ya kan, dalam keadaan sakit, ngurus adiknya yang gangguan jiwa. Betul. Nah, jadi saya ke situ dan kemudian ketika ke situ dia curhat. Curhat persoalan dulu saya. Ini pengakuan ya kan? Kalau saya kan sengaja. Ini kan tadi karena tadi kan diambil gambar. Makanya kan harus ada klarifikasi gitu loh. Bahwa pengakuan pernyataan dari Ibu Dodo itu rumah ini sebagian besar menggunakan uang saya. Pengakuan loh. Pengakuan dia. Terus kemudian pada waktu di notaris, waktu itu saya diminta datang ke notaris karena uangnya lagi pakai jaminan untuk pencairan uang. Sehingga saya tanda tangan. Gitu kata dia begitu loh. Saya tidak tahu kalau ternyata tanda tangan itu balik nama. Kata dia kan, ini kan versinya dia. Balik nama gitu loh. Kemudian juga anak saya ya Bu Nina pinjam emas berat 107 gram gitu loh. Kalau kata dia kan 107 gram itu hitungan 1 juta, 107 juta kan masing-masing kan ada versi. Sehingga kan ya sudahlah Bu, nanti saya coba nemuin Bu Ninanya untuk ketemu sama Ibu. Dia juga cerita dulu pernah ada di ikhlasan di Polres. Jadi sampai hari ini dia tadi nangis tuh curhat masalah itu. Jadi untuk urusan ini memang terus terang sekali dari Polres Purwakarta pun memberikan informasi bahwa memang ini urusan keluarga. Dan ini yang lebih berhak adalah pihak dari PA Purwakarta atau Pengadilan Agama Purwakarta. Tapi PA Purwakarta pun mempersilahkan untuk isbat gitu. Tapi ternyata setelah sebelum isbat pun kami sudah islah gitu kan ceritanya. Nah, yang jadi apa namanya pihak dari amanat dari almarhum Bapak Dodo Sastra Negara selaku ayahanda dari Ibu Nina ini memang mewasiatkan begini, selama ibu atau Ibu Dodo masih ada, nah itu silahkan ditempati oleh Ibu Dodo. Nah, akhirnya karena memang wasiat dari almarhum seperti itu, ibu saya tidak mengusir atau mengusik gitu kan. Akhirnya malah begini, Ibu Dodo tidak ada bahasa sebetulnya kepada ibu saya memasukkan adiknya ini. Malah kan secara hukum itu kalau misalkan apa namanya hak bersama harusnya ada ini dulu kan, ada apa namanya kesepakatan diskusi dulu. Sementara Ibu Dodo tidak ada diskusi gitu kan. Sudah berapa tahun itu apa namanya saudaranya ini ikut tinggal, tapi ibu saya mempersilahkan karena melihat itu orang tua. Nah, itu orang tua dan itu amanat dari bapak. Nenek tidak boleh dikeluarkan dari rumah meskipun itu sertifikatnya adalah milik Pak Dodo yang diserahkan kepada Ibu Nina atau diwariskan kepada anaknya. Diwariskan kepada anaknya secara pure gitu. Karena memang wasiat dari almarhum bapaknya, jadi ya udah persilahkan aja, lebih baik ibu saya tinggalnya sama adeknya almarhum kakek saya gitu. Kata ya adeknya namanya itu Bu Nediah namanya, Didiananya betul Kang. Nah, kata Nediah juga udah biarin nenek Y atau Bu Dodo ini suruh tinggal sesuai wasiat aja kita mah gitu, nggak boleh, karena kan itu orang tua gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan, ibu saya tinggal sama Nediah atau adeknya almarhum Pak Dodo gitu. Nah, dari situ sebetulnya sudah islah gitu Kang. Cuman
saya nggak tahu gitu kan, kok ada sampai ada akang gitu. Iya, karena memang saya ke situ karena bukan ke situnya adalah persoalan ini. Jadi saya nggak ke situnya nemuin ibu karena ada adiknya yang sakit gitu kan, dan saya juga menerima berita ada seorang ibu yang sudah tua tinggal sendiri kemudian pernah jatuh. Ya saya kan biasa kalau yang gitu-gitu suka datang menengok. Jadi waktu datang menengok dia sampai nangis bercerita masalah status rumah gitu kan, bahwa saya mendiami tetapi sertifikatnya tidak di tangan saya. Tetapi kalau dari sisi logika hukum, kalau saya sih sederhana, bahwa ada pasangan suami istri maka rumahnya itu gonogini kan gitu loh. Terus kemudian ketika meninggal, kemudian suaminya punya anak, ya biasanya kan dibagi dua. Ini ke sini, ini sama ininya. Biasa kan begitu. Tetapi kan kalau keterangannya di situ ibu juga tidak punya anak kan, dia nunggu sampai meninggal sih logis juga gitu loh. Logis juga. Gitu. Saya kan tidak boleh mendengar sepihak nih karena tadi ngomongnya direkam. Karena direkam kan nanti persepsi publik seolah sepihak. Betul. Makanya saya harus nyari ketemu agar saya bisa mendapat informasi kedua belah pihak. Betul, Gitu. Gitu. Cuman tadi saya ke Rusunawa. Ya, terus Kan ibu teh punya suami di Rusunawa. Nah si suami nate bilang udah 5 bulan katanya nggak ketemu, telepon nggak diangkat-angkat, katanya begitu. Saya nggak tahu lah urusan kan pribadi itu mah. tinggalnya di ini Kang, di bibinya atau tadi di adeknya almarhum Pak Dodo. Di yang di Diananyar. Ya tapi kalau di Diananyar kalau Sabtu Minggu katanya di Rusunawa. Tapi udah 5 bulan setiap Sabtu Minggu nggak pulang ke sana kata suaminya. Pulangnya ke sini. Pulangnya ke sini. Pulangnya ke sini karena apa? Kan di sini juga ada anak-anak gitu kan. Di sini. Emang anaknya berapa Bu Nina? Bu Nina itu anaknya ada 7. Oh bagian ini. Hari sepuluh udah kasabaraha hari. Kaopat. Gitu, yang penting kan saya sudah menyampaikan gitu kan pokok persoalannya sehingga tadi saya nyampein amanat Ibu Dodo aja gitu. Ya, tapi kami juga alhamdulillah Kang untuk karena sudah selesai permasalahannya sewaktu selesai diislahkan di Polres Purwakarta, alhamdulillah ibu saya juga memberikan ya hutangnya itu dicicil, dan nenek juga ya nenek Bu Dodo juga menerima gitu kan, ada cek kwitansi. Tadi bilang ke saya mah tadi belum bayar. Bilang ke saya ya, kan saya nyampein bilang yang dibilangkan ke saya gitu loh. Persoalan sudah kan saya baru dengar sekarang gitu loh. Tapi mungkin untuk bulan sekarang sepertinya memang belum bayar, tapi kalau saya dengar dari ibu itu sudah berjalan untuk bayar utang emas itu. Tapi sertifikatnya masih utuh ya, tidak dijaminkan ke pihak lain. Itu kalau untuk urusan itu saya kurang tahu Kang kalau yang itu, karena kan itu masalah pribadi mereka gitu kan. Pribadi Ibu Nina lah ya. Pribadi Ibu Nina. Yang saya tahu mereka itu sudah islah. Ya prinsip dasar kan kita sudah mendapat penjelasan dari keluarga Bu Nina. Ya nuhun-nuhun lah kalau nanti pada akhirnya juga bisa bertemu lagi. Masalah Cuman utang mas masalahnya belum ada ya, mohon maaf Kang, ini Mang Ison tuh sebagai apa? Nah begitu. kan iya nah awalnya tidak ada berbicara. Awalnya kan beda. Ini kan urusan rumah tangga antara nenek saya dengan anaknya. Secara hukum ini apa gitu Ya. kan kalau. Ya baik. Jadi kan prinsip dasar yang pertama kita sudah ketemu dengan Ibu Dodo, sekarang ketemu dengan anaknya Bu Nina. Ya mudah-mudahan setelah ini ada pertemuan kembali untuk ya sampai hari ini kalau dibilang saling mengikhlaskan ternyata Bu Dodonya masih curhat. Masih curhat. Iya masih curhat. Masih belum puas mungkin. Yo nanti mudah-mudahan bisa bertemulah kedua-duanya dengan Bu Nina dengan Bu Dodo. Curhatnya di depan saya dua-duanya biar clear gitu loh. Gitu. Ya Kang ya. Nuhun abdi mah eta hungkul. Ayeuna Bu Nina mah aya. Ayeuna enggak ada. Saya. Berarti paling ke Dian Anyar. Oh iya, nanti kita coba ke Dian Anyar. Nemuin nanti hari kerja. Ya, Kang. Nuhun. Iya. Siap nuhun pisan. Ayo nuhun. Assalamualaikum. Ini ternyata saya ketemu nih dengan Pak siapa?
Pak Ison tuh suka ngurusin Bu Dodo. Iya. Masih keponakannya. Iya, alo lah. Masih alo. Jadi kalau dari berita masih simpang siur, hutang emas di sini sudah dibayar, versi ini belum dibayar. Di versi ini dari rumah itu ada hak Ibu Dodo, versi ini tidak ada hak karena sudah ada pernyataan di akta notaris. Ibu Dodo akta notarisnya waktu itu dia merasa karena mau pinjam ke bank, tanda tangan, ternyata itu adalah perubahan nama. Nanti kita pertemukan. Setiap masalah harus selesai dan setiap hukum harus adil bagi kedua belah pihak. Masih sekali. Ya, saya sudah bertemu dan saya yakin Bu Nina itu ada di rumah, ada di kamarnya ya. Karena ada pertanyaan, hari Ibu Nina aya teu? Masa orang serumah itu bertanya Ibu Nina aya teu? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin prediksi saya salah. Ya, kita lihat saja. Yang penting bagi saya tidak mau berpihak pada siapapun, tetapi setiap orang harus secara proporsional untuk hidup dan mendapatkan hak sesuai dengan hak yang dimiliki menurut kaidah undang-undang.